warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di pertemuan pertama ini, saya akan membahas beberapa materi perkuliahan. Yang pertama adalah pengertian studi kelayakan bisnis, kemudian pentingnya investasi, ada juga tujuan dilakukan studi kelayakan bisnis, kemudian perbedaan intensitas studi kelayakan dan juga lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Apa saja itu? Langsung saja kita masuk ke materi perkuliahan yang pertama. Pengertian studi kelayakan bisnis. Jadi apa sih studi kelayakan bisnis ini? Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, ini ada 3 kata yang saya bold merah, ada kata mendalam, layak, dan juga bisnis. Nah, dipelajari secara mendalam, apa maksudnya? Jadi dipelajari secara mendalam ini di mana studi kelayakan bisnis ini atau kegiatan ini diteliti secara sungguh-sungguh dengan mendapatkan data dan informasi, kemudian diukur juga dengan sungguh-sungguh, dikaji dengan komprehensif. Jadi tidak asal-asalan. Semua sudah ada aturannya, semua sudah disajikan dengan secara mendalam. Nah, tentang layak atau tidaknya, bagaimana itu? Jadi dikatakan layak atau tidaknya itu apabila memberikan manfaat yang besar dibandingkan biayanya. Nah, ketika sebuah proyek bisnis itu ternyata setelah dikaji secara komprehensif, kemudian manfaatnya lebih kecil daripada biaya yang dikeluarkan, maka itu disebut tidak layak. Nah, dikatakan layak apabila memberikan manfaat yang besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Nah, dikatakan bisnis itu apabila memberikan manfaat finansial maupun manfaat non-finansial. Nah, yang dimaksud manfaat finansial ini adalah manfaat yang memberikan keuntungan atau profitable. Nah, sedangkan manfaat non-finansial ini ada 2 macam, yaitu manfaat non-finansial secara ekonomi atau manfaat non-finansial secara sosial. Nah, kalau manfaat ekonomi itu seperti memberikan penambahan barang dan jasa. Nah, nanti saya akan berikan contohnya. Nah, jadi ketika ada 3 kata ini, mendalam, layak, dan juga bisnis, berarti kegiatan tersebut sudah bisa dikatakan sebagai studi kelayakan bisnis. Jadi kalau ditanya apa itu studi kelayakan bisnis, ingat aja 3 kata ini, mendalam, layak, dan juga bisnis. Jadi 3 kata ini harus include di dalam definisi atau pengertian dari studi kelayakan bisnis. Begitu. Nah, kemudian pentingnya investasi. Kenapa investasi ini penting? Bahkan kadang pemerintah itu sampai berusaha untuk mencari investor-investor asing bergabung atau investor swasta bergabung bersama mereka untuk melakukan sebuah proyek bisnis. Padahal mereka nggak punya uang nih, pemerintah nggak punya uang, tapi tetap aja berusaha untuk mengajak investor-investor asing untuk bergabung dalam proyek bisnisnya. Nah, karena kegiatan investasi ini akan mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Contohnya gini, misalkan pemerintah bikin proyek bisnis kilang minyak, anggap aja kilang minyak di Tuban gitu ya. Nah, ketika proyek bisnis itu dilakukan, maka itu akan mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Gimana caranya? Nah, di sini misalkan proyek bisnisnya dijalankan, itu kan butuh biaya yang besar. Nah, ketika butuh biaya yang besar, pemerintah nggak punya uang, makanya mereka mengajak investor-investor lain untuk bergabung menyelesaikan proyek bisnis tersebut. Nah, ketika proyek bisnisnya itu dijalankan, kilang minyak Tuban nih ya, nah pastinya itu akan memberikan manfaat ekonomi di suatu negara tersebut. Jadi, pertama, manfaat ekonomi yang didapat, yaitu minyak yang dihasilkan semakin banyak. Jadi, ada penambahan barang dan jasa. Jadi jumlah minyak yang ada di Indonesia semakin banyak karena kilang minyaknya bertambah. Nah, kemudian manfaat ekonomi yang lain adalah penambahan devisa. Maksudnya gimana? Nah, jadi gini, penambahan devisa ini berhubungan dengan ekspor impor ya, penambahan devisa dan juga penghemat devisa. Nah, ketika kita melakukan kilang minyak itu membuat proyek
kilang minyak tersebut, maka kita nggak perlu mengimpor minyak lagi. Jadi kita menghemat. Kemudian ketika kita sudah banyak minyaknya, maka kita bisa mengekspor minyak tersebut sehingga menambah devisa kita. Nah, untuk itu kegiatan investasi ini akan mendorong banyak sekali kegiatan ekonomi di sebuah negara. Itu baru manfaat ekonominya. Kalau manfaat sosialnya seperti apa? Nah, tentunya akan semakin banyak peluang kerja. Atau juga misalkan di Tuban nih, Tuban yang dulu wilayah tertutup sekarang menjadi wilayah yang semakin terbuka. Semakin banyak akses yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ada proyek tersebut. Jadi banyak sekali kegiatan investasi yang akan mendapatkan manfaat untuk didapat oleh negara tersebut. Ya, begitulah intinya ya. Jadi, investasi ini menjadi penting karena kegiatan investasi ini akan mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, maka dari itu kita nggak boleh ngawur nih untuk melakukan sebuah investasi. Emang penting, investasi atau permodalan itu penting. Cuman kita nggak boleh ngawur. Karena kenapa? Karena pengeluaran modal ini mempunyai konsekuensi jangka panjang. Nah, misalkan proyek kilang minyak tadi, itu bisa sampai puluhan tahun, mungkin sampai 20 tahun proyek tersebut akan berjalan. Jadi ketika sekali kita salah membuat sebuah proyek bisnis, maka dampaknya juga akan panjang. Nah, kemudian pengeluaran modal ini menyangkut jumlah yang sangat besar tentu. Dan selain jumlahnya sangat besar juga melibatkan banyak orang, banyak pihak ya. Jadi memang harus hati-hati. Dan tentunya ketika kita sudah berkomitmen untuk mengeluarkan modal, ini tidak akan mudah diubah. Jadi tidak mudah untuk tiba-tiba di tengah jalan kita ganti plan yuk gini, nggak bisa. Jadi emang harus benar-benar dikaji secara komprehensif, secara hati-hati agar proyek bisnisnya berjalan dengan baik. Itu adalah pentingnya sebuah investasi dan bagaimana studi kelayakan bisnis bisa membantu investasi tersebut. Nah, maka dari itu kita butuh studi kelayakan bisnis karena sebuah kepentingan investasi tersebut. Nah, bisa digaris besar bahwa tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis itu adalah menghindari keterlanjuran penanaman modal terlalu besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Bayangin aja kalau nggak ada studi kelayakan bisnis, tapi kita harus berinvestasi. Tiba-tiba investor datang ngasih uang, tapi nggak ada studi kelayakan. Dijalanin gitu aja kan nggak mungkin, pasti akan berantakan. Nah, maka dari itu harus dilakukan studi kelayakan bisnis untuk ini menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Jangan sampai uang atau modal yang dikeluarkan, modal ini banyak ya, capital expenditure, jadi nggak cuma hanya uang, bisa juga lahan atau bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu jangan sampai dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak menguntungkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa menjawab tujuan studi kelayakan bisnis itu dilakukan untuk apa. Jadi yang pertama, sudut produk yang akan ditawarkan itu apakah marketable atau tidak. Kemudian yang kedua, dari sudut produksi secara teknis nih, apakah itu dapat dilakukan dan sustainable. Kemudian yang ketiga, dari sudut pandang manajemen. Nah, apakah bisnis tersebut efektif? Apakah efisien? Nah, kemudian dari sisi hukum, apakah usahanya itu legal atau ilegal jangan-jangan? Nah, tentunya dari sudut keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak? Nah, ketika kelima aspek ini udah terpenuhi, apabila proyek bisnis yang saudara buat itu marketable, sustainable, kemudian efektif dan efisien, legal dan profitable, berarti itu bisa dikatakan bahwa proyek bisnis yang Anda buat itu layak untuk dilanjutkan. Layak untuk dilanjutkan ini dalam artian layak untuk diberi kredit, layak untuk direalisasikan, layak untuk diberikan izin, nah begitu. Jadi ini adalah 5 poin utama yang penting untuk dilakukan ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya, perbedaan intensitas studi kelayakan. Nah, studi kelayakan ini bisa dipakai di semua proyek bisnis. Mau itu proyek bisnis yang besar seperti kilang minyak atau proyek bisnis yang kecil sekalipun seperti UMKM. Nah, cuman intensitasnya berbeda tentunya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi intensitas studi kelayakan. Yang pertama, dari besarnya dana yang ditanamkan. Semakin besar pasti semakin beresiko.
kemudian tingkat ketidakpastian dari proyek bisnis itu seperti apa, dan yang ketiga, kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek bisnis. Kalau misalkan di kilang minyak pasti kan lebih kompleks karena akan berdampak pada lingkungan, kemudian berdampak pada warga di sekitar itu bagaimana, apakah setuju atau tidak, pokoknya lebih kompleks lah ya daripada kita sekadar punya proyek bisnis, jasa atau dan lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini bahwa semakin besar dana yang tertanam, pasti semakin tidak pasti taksiran yang dibuat. Nah, sehingga semakin kompleks faktor-faktor yang mempengaruhinya dan semakin mendalam studi yang diperlukan. Begitu. Kemudian siapa sih yang memerlukan studi kelayakan ini? Tentunya yang pertama investor, karena dia yang punya uang. Nah, yang namanya yang punya uang, dia wajib tahu dong ini harus dikemanain uangnya, dana yang saya keluarkan ini kemana. Nah, dia pasti ingin tahu dari studi kelayakan itu. Nah, tujuan dari investor di sini, ketika proyek bisnis itu semakin beresiko, tentunya dia ingin mendapatkan keuntungan atau pengembalian yang lebih tinggi juga. Nah, kalau misalkan proyek bisnisnya semakin rendah, maka dia juga tingkat resikonya kan kecil, maka pengembalian juga kecil, begitu. Nah, tapi berbeda kalau untuk kreditur atau bank. Nah, di sini kreditur ketika melihat studi kelayakan bisnis yang dibutuhkan itu adalah apakah proyek bisnis tersebut bisa melakukan pengembalian dana yang dipinjam beserta bunganya. Dia nggak peduli mau proyek bisnis ini lancar atau enggak, dia nggak peduli, kreditur atau bank nggak peduli. Yang penting si peminjam itu bisa mengembalikan dananya dan juga bunganya, itu aja. Nah, yang terakhir pemerintah ini di sini tujuannya untuk mengetahui apakah manfaat dari proyek bisnis tersebut terhadap suatu negaranya, terhadap perekonomian negaranya. Kira-kira proyek bisnis kamu ini bisa bantu apa ya di negaraku? Nah, kayak gitu. Jadi setiap lembaga punya tujuan yang berbeda-beda, tapi ketiga-tiganya ini memerlukan studi kelayakan semua. Untuk itu studi kelayakan bisnis menjadi penting di sini. Sekian pertemuan pertama kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa komen di kolom komen yang sudah ada, dan jangan lupa untuk memberikan nama, NIM, dan juga kelas biar saya mudah untuk mengetahui ini dari ini gitu ya. Jangan lupa komen, silakan bertanya, jangan sungkan, jangan merasa aduh aku malu mau tanya, udah tanya aja nggak apa-apa. Kita di sini sharing, kita diskusi bareng, dan pastinya mata kuliah ini akan seru kalau kita saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.